Mantap, 3 gebrakan Gibran lawan pandemi, tua Polkadrun, tukang hoax. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Beberapa waktu lalu sempat beredar video hoax yang menyebut kondisi wali kota Solo Gibran Rakabuming yang disebut menderita lumpuh total karena virus, disertai dengan foto editan memperlihatkan Gibran berada di tempat tidur rumah sakit dan di sampingnya tampak Presiden Jokowi sedang berdoa. Lihat hoax semacam ini, apalagi memikirkan bahwa mungkin ada saja yang percaya dengan hoax ini. Terus terang, benak saya agak berontak, gemes gitu, pengen nyantet yang bikin hoax. Karena saya yakin dari pihak Gibran maupun Presiden Jokowi tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum, seperti sikap mereka terhadap hoax dan fitnah lainnya sebelum ini. Namun saya sadar bahwa DNA keluarga Presiden Jokowi itu bikin mereka tahan mental terhadap fitnah dan hoax, bahkan membalas serangan-serangan itu dengan kinerja dan prestasi, sehingga ketika dibandingkan antara gerombolan, sebut saja kadrun yang memfitnah dengan keluarga Presiden Jokowi yang difitnah, maka yang muncul adalah perbandingan akhlak antara yang akhlaknya sungguh buruk dan tidak punya kontribusi apapun terhadap bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, saya bermaksud membalas hoax tersebut yang menyebut Gibran lumpuh dengan sejumlah gebrakan kinerja Gibran yang membawa banyak manfaat buat warga Solo yang bikin warga Solo bahagia. Pertama, mobil vaksinasi keliling. Untuk mempercepat program vaksinasi, Pemkot Solo menggunakan inovasi mobil vaksinasi. Layanan vaksinasi keliling ini digelar sejak tanggal 15 Juni lalu dan tersebar di 8 lokasi berbeda setiap harinya. Penggunaan mobil vaksinasi ini terutama untuk membantu warga lansia dan pralansia. Menurut Gibran, mobil vaksin keliling ini akan menyinggahi lebih banyak titik, sehingga akan lebih banyak warga yang merasakan manfaatnya. Penggunaan mobil vaksinasi ini sempat mendapatkan pujian dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Vaksinasi Kota Solo ini menarik. Dahulu bus ini digunakan untuk rapid test COVID-19 metode IFA atau Immunofluorescence Assay. Sekarang dikonversi untuk mobil vaksin. Pemkot memberikan inovasi-inovasi dengan mengkonversi fasilitas untuk bisa dipakai vaksin. Saya kira ini cara bagus, ujar Ganjar. Kedua, bantu yatim piatu akibat COVID. Pandemi COVID membawa imbas yang tak kalah menyedihkan selain melambatkan segi perekonomian masyarakat, yakni jadi penyebab anak yatim piatu, kehilangan kedua orang tua. Ini terjadi di mana-mana, namun untuk di Solo, Gibran sebagai wali kota Solo yang menjadi penanggung jawab anak-anak tersebut, sebagai pihak yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak itu. Dan sejauh ini sudah ada 3 anak yang menjadi anak asuh Pemkot Solo. Ketiga, pengisian oksigen gratis. Mulai akhir Juli lalu, masyarakat Kota Solo dapat mengisi tabung oksigen secara gratis. Kegiatan ini dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Solo, digelar bersama antara Pemkot Solo dengan Korem 074 Waras Tratama, Surakarta. Syaratnya hanya dengan menunjukkan KTP Solo. Siapa yang membantu pembagian oksigen gratis ini? Salah satu pihak yang sejak awal membantu adalah distributor oksigen PT Langgeng Oksigen yang berlokasi di Kartosura, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Wali Kota Solo, Gibran bersama pihak Korem akan menggalang dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari berbagai pihak agar kegiatan ini terus berlangsung. Salah satu warga Solo yang ikut antri mengisi tabung oksigen adalah Soeharto Cipto Hartono. Biasanya dia harus ke daerah Palur, Karanganyar untuk mengisi tabung oksigen. Itu juga mesti antri. Sekali isi biayanya Rp55.000. Soeharto membutuhkan pengisian tabung oksigen untuk anggota keluarganya yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah karena kena COVID. Tentu saja pengisian oksigen gratis ini sangat membantu Soeharto. Tentu saja bukan hanya 3 kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Gibran selama pandemi. Masih ada yang lain. Gimana yang bikin hoax Gibran lumpuh? Kamu sudah bikin apa buat warga di sekitarmu? Hati-hati bikin hoax orang sakit sampai lumpuh, bisa kena karma. Contohnya sudah banyak, ya saya masih gemes. Saya yakin di masa mendatang masih akan ada inovasi yang dilakukan Gibran buat warga Solo. Kuncinya ada di akhlak. Kalau niatnya jadi pemimpin untuk melayani dan berkontribusi pada warga masyarakat, hasilnya pasti akan membantu masyarakat, bikin warganya happy dan sehat terus, Mas Wali. Curang? Diduga dikovidkan siswi ini tersingkir dari Paskibraka Istana Negara. Ditulis oleh Abu Dangal Makassari di siwar.com. Selain ada hikmah yang bisa diambil dari bencana pandemi COVID ini, ternyata ada banyak ketamakan yang bermain. Orang-orang bebal itu tidak pernah mau belajar dan mengambil hikmah dari pandemi ini. Padahal jelas sekali
Nyawa manusia pergi satu persatu. Nyata sekali tidak ada manusia yang kekal. Kematian adalah fakta yang aksiomatis. Tak perlu bukti kebenarannya karena benar dengan sendirinya. Maka dengan ini manusia bisa menangkap dan mengambil tindakan bijak bagaimana seharusnya menyikapi hidup yang sementara ini. Salah satu kejadian yang termasuk diduga kecurangan atau ketamakan menjelang hari kemerdekaan adalah soal paskibraka yang diduga seorang siswi yang berhak malah di-COVID-kan sehingga batal ke istana. Seorang siswi dari anak petani yang bernama Christina dari perwakilan Sulawesi Barat. Ia terpaksa dicoret sebagai salah satu paskibraka pada HUT ke-76 RI 17 Agustus 2021 mendatang. Christina, seorang siswi yang berasal dari Mamuju ini diduga keras sengaja digagalkan untuk berangkat ke Istana Negara melalui rekayasa hasil swab tes PCR yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar, Sabtu 24 Juli 2021 pekan lalu. Jika ini terbukti, ada kecurangan, sungguh bobrok orang-orang itu. Anak-anak yang seharusnya diajarkan kejujuran malah diperlihatkan tindakan curang. Itulah kenapa kasus korupsi tak pernah bisa redup. Dari tindakan-tindakan curang seperti itu akan menjadi virus yang berbahaya. Penularannya akan lama menetap di dalam benak manusia. Lebih berbahaya dari virus COVID ini dan terbawa bisa hingga sampai seumur hidup. Amat sangat berbahaya. Bahkan hal itu bisa merobohkan bangunan kemajuan bangsa ini. Karena perilaku itu bisa menjadi celah negara dijajah kembali. Ingat, negara mudah dijajah karena banyaknya pengkhianat dan pelaku curang dalam birokrasi. Christina mengeluhkan keanehan peristiwa ini. Jiwanya tersiksa. Bagaimana tidak ketika ia sudah mengikuti seleksi dan ujian berat dalam proses perekrutan paskibraka, lalu tiba-tiba di-COVID-kan agar tidak jadi berangkat ke istana. Maka sungguh remuk sesak mentalnya. Semoga Christina tetap tabah sambil memperjuangkan hak-haknya. Mari doakan Christina, wahai para pembaca. Semoga kasus ini segera terbuka dengan sangat jelas. Amin. Christina bukan anak pejabat tinggi, ia hanya anak petani miskin asal dusun Lemba-Lemba, Desa Salutabang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulbar. Tentu saja suatu kebanggaan yang sangat luar biasa jika bisa lolos dan hadir di Istana Negara, dan itu bentuk penghormatan yang bisa Christina berikan pada negara. Christina dikabarkan dipulangkan ke Kabupaten Mamasa dengan mobil rental seorang diri, tanpa dilengkapi APD dan tidak didampingi tim penanganan pasien COVID, seperti lazimnya pasien COVID. Padahal Christina dinyatakan COVID. Sungguh suatu keanehan, bukan? Sungguh sangat janggal kejadian ini. Yang menggantikan Christina bukanlah cadangan awal dari daerah Pasangkayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, tapi seorang pelajar lain dari Mamasa. Ada dugaan nepotisme ya? Diduga sengaja di-COVID-kan demi meloloskan siswi lain yang tidak mengikuti tes yang ketat. Anak siapa ya yang diloloskan itu? Dari keterangan Christina mengungkapkan bahwa setelah ia digantikan, dirinya ditawari menjadi paskibraka provinsi dan bebas memilih peran apa saja, termasuk sebagai pembawa baki jika dia mau. Tapi Christina semakin heran kalau dirinya positif COVID, lalu kenapa ia ditawari jadi paskibraka provinsi Sulbar? Sepertinya kasus ini bisa segera diungkap dengan jelas. Alurnya tidak sulit ditelusuri. Semoga Pak Presiden Jokowi segera mengetahui hal ini lalu memerintahkan jajaran bawahannya agar menindak tegas orang yang telah terlibat kecurangan ini. Semoga saja. Kecurigaan Christina membuatnya bergerak untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar COVID atau tidak. Akhirnya Christina yang dibantu keluarganya melakukan tes swab PCR ulang pada Senin 26 Juli 2021 lalu. Sehari kemudian hasilnya diketahui, Christina dinyatakan negatif COVID. Beda dengan hasil swab PCR yang dilakukan di Spora Sulbar 3 hari sebelumnya. Orang yang kena COVID dalam waktu 3 hari pemeriksaan pasti masih positif. Jadi aneh jika 3 hari setelah Christina dinyatakan positif oleh Dispora lalu cek sendiri dan hasilnya negatif. Perlu memang diproses kasus ini. Jangan sampai kecurangan-kecurangan seperti ini menjadi kebiasaan lagi. Jangan lagi kebiasaan masa Orde Baru era Soeharto masih dipakai di zaman now ini. Sungguh Christina sangat kecewa dan sedih. Ia pun batal menjadi paskibraka pada HUT RI Istana yang tidak lama lagi akan berlangsung. Hanya karena ego ambisi lalu terjadi kecurangan dengan permainan pihak tertentu yang sengaja merekayasa untuk menggesernya dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID ini. Betapa masih banyak orang yang tidak mau mengambil hikmah dari pandemi ini, malah makin mempertahankan kecurangan warisan Orde Baru. Sungguh bobrok dan terkutuk. Kecurangan itu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan,
Bukan kesuksesan yang didapatkan oleh pihak yang telah berlaku curang, malah siswi yang menggantikan Christina tanpa melalui proses yang fair akan membentuk karakter yang tidak bagus alias curang juga. Harusnya, anak-anak dididik dengan sportivitas tinggi sehingga negara bisa maju bermartabat. Tapi dengan hal ini, jika terbukti benar ada kecurangan, maka karakter mereka seolah-olah dibunuh secara tidak langsung. Sungguh sangat mengkhawatirkan dan hina. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?